Topik firman Tuhan tertulis di dalam Titus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Dengan judul milikilah teladan yang baik, mulai dari menguasai diri. Mari kita perhatikan firman Tuhan, ya. Perikopnya kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, intinya di sini yaitu kita berjuang menjadi umat Tuhan yang memiliki hidup yang menjadi teladan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan rindu kita semua menjadi teladan. Sebenarnya topik ini agak berat saudara, karena ini PR kita seumur hidup kita, menjadi teladan. Milikilah teladan yang baik, yang bisa dilihat baik orang percaya, apalagi orang yang belum percaya. Karena teladan inilah yang dirindukan Tuhan. Karena kita bagaikan duta-duta untuk menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, saudara. Menjadi teladan adalah suatu perkara yang sebenarnya sulit. Tetapi inilah perjuangan kita sebagai umat Tuhan. Teladan yang baik artinya mengaplikasikan, mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita terima, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan teladan. Dan ini sebenarnya adalah yang paling dasar, yang paling penting daripada sekedar peribadatan. Kalau hanya sekedar seremonial peribadatan, berdoa, beribadah, tetapi sebenarnya yang paling utama dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kalau kita melihat orang berdoa, orang beribadah rajin berdoa, rajin melayani, bahkan bisa saja dipercayakan menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau tidak sejalan dengan namanya teladan, maka semuanya itu malah menjadi batu sandungan, tidak jadi berkat. Makanya saya katakan tadi, topik ini sangat berat sebenarnya. Menjadi teladan. Apalagi kita sebagai umat percaya, firman Tuhan katakan kita adalah garam, kita adalah terang. Tidak mungkin terang diletakkan di bawah tempat tidur, tapi letaknya di atas. Artinya kalau kita sudah menjadi anak-anak terang, contohnya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, wah itu bagaikan di atas tempatnya saudara. Artinya bukan harus disanjung, bukan seperti itu. Artinya hidup kita akan kelihatan, menjadi sorotan. Sehingga sekecil apapun kesalahan kita langsung nampak orang saudara. Dan apabila kita berbuat kesalahan sedikit saja, itu bisa jadi bahan pergunjingan bagi lawan kita. Siapa lawan kita di sini? Orang dunia, saudara.
Kadang-kadang nanti, wah kayak gitunya rupanya ya, yang sudah ikut Tuhan gak bisa jadi berkat. Nah, makanya teladan inilah sama artinya dengan pengaplikasian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendengar firman Tuhan bukan hanya sekedar yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak ngerti menjadi mengerti, tapi bagaimana kita praktekkan. Apa ya firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam ibadah tadi, bagaimana cara mempraktekkannya dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Sehingga firman itu tanpa kita sadari terus akan memperbaharui kehidupan kita. Karena di akhir zaman ini saudara, ya, oleh hiruk pikuk dunia ini membuat banyak orang sudah tidak bisa lagi menjadi teladan, saudara. Kehidupannya justru menjadi batu sandungan. Nah, inilah perjuangan kita, saudara. Menjadi suri tauladan, saudara. Di ayat yang ke-7 coba perhatikan firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Nah, firman Tuhan itu sama dengan didikan. Didikan yang membuat kita menjadi lebih baik, saudara. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita berjuang untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu teladan yang dirindukan Tuhan, yang selalu diulang-ulang lewat firman Tuhan, yaitu dalam hal penguasaan diri. Penguasaan diri. Kalau saudara ingat kemarin disinggung buah-buah roh, yang terakhir itu 9 buah roh apa? Penguasaan diri. Bahkan di satu nats firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Untuk seseorang bisa mengalami kemenangan dan kebahagiaan, gak usah jauh-jauh kuncinya, saudara. Gak usah muluk-muluk, harus menguasai, harus menaklukkan dunia, bukan, saudara. Kunci untuk mengalami kemenangan mulai dari mampu menguasai diri. Orang yang mampu menguasai diri, firman Tuhan katakan, menaklukkan satu kota katanya. Mulai dari penguasaan diri. Coba kita perhatikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12. Coba ayat yang ke-3, saudara. Demikian, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, kita perhatikan di sini, ya, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya Tuhan mengaruniakan kita karunia iman berbeda-beda, saudara. Ada orang mampu menguasai diri dalam hal perkataan. Dia mampu diam, tenang. Tapi belum tentu dia bisa menguasai dalam hal yang lain. Semua kita punya karunia iman yang beda-beda. Tapi yang Tuhan rindukan, kita semua punya satu teladan yang bisa dilihat orang. Karena tidak mungkin kita bisa sempurna dalam semua hal. Saya punya kelebihan seperti ini, tapi saya punya kekurangan seperti ini, saudara. Itulah
Yang dimaksud menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menguasai diri di sini saya artikan yaitu menaklukkan diri kita sepenuhnya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam diri kita ada 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Itu harus kita kuasai. Semakin kita mampu menguasai, maka semakin sempurnalah kita sebagai manusia. Kita kuasai tubuh, ada orang yang sudah lost lagi nggak bisa menguasai jiwanya, itulah yang disebut ODGJ, saudara. Kehilangan soulnya dia, nggak bisa dikontrolnya lagi, saudara. Sakit jiwa. Ada orang yang terikat rohnya. Inilah yang dimaksud dengan kesurupan, istilahnya. Rohnya sudah terikat, nggak bisa dia kuasai lagi. Jadi ini tahapannya, tubuh bagian luar, ini kalau sudah tak bisa kita kuasai, ya mungkin karena narkoba, merusak jiwa, masuk ke bagian yang lebih dalam. Tapi yang paling parah kalau sampai roh kita dikuasai, kerasukan, saudara. Tapi kita sebagai manusia, kita harus mampu menguasai diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berbicara perbuatan, jiwa berbicara perkataan, roh berbicara pikiran, saudara. Kita perhatikan dulu yang di Roma pasal 12 ayat yang ketiga tadi. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Pikiran berbicara keinginan atau kehendak. Semua kita punya kehendak, saudara. Pikiran kita ini harus kita taklukkan kepada Kristus. Kalau tidak, maka pikiran kita ini akan diisi dengan hal-hal yang lain. Itulah hal-hal jahat yang diracuni oleh setan, roh-roh jahat yang sedang bergentayangan di dunia ini. Dan kalau sampai pikiran kita terus dicekoki dengan hal-hal yang tidak baik, maka itulah yang bisa merusak kehidupan kita, saudara. Sampai kita nggak mampu menguasai diri kita, tidak mampu kita menguasai pikiran kita, sudah ditaklukkan oleh musuh kita, saudara. Karena terus kita buka pintunya. Apa pintu diri kita ini apa, saudara? Mulai dari mata, telinga, masuk dia, saudara. Mempengaruhi pikiran. Makanya harus diisi pintu-pintu masuk kita ini harus diisi dengan Roh Kudus, Roh Tuhan. Supaya pikiran kita ini terus dipelihara oleh Tuhan. Ada amin? Artinya jangan sembarangan kita bebas saja melihat segala sesuatu kalau itu tidak baik menurut kita, tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Batasi, saudara. Mata, telinga, itu bisa merusak pikiran anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kita bahas lebih detail nggak bisa, saudara. Waktunya sangat mepet sekali. Saya terima hari ini, saudara. Ya, pikiran ini tapi harus kita taklukkan kepada Kristus, saudara. Sehingga ya membuat kita menjadi manusia yang kalau ibarat firman Tuhan katakan manusia rohani, manusia baru, saudara. Karena kita ini manusia lama, pikiran kita ini selalu cenderung berbuat dosa. Dan inilah yang mau dirubah oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau, Tuhan rindu umatnya itu tekun. Hidup beribadah, bertekun dalam ibadah. Kenapa penting ibadah? Karena dalam ibadah kita diisi oleh hal-hal yang rohani, yang sifatnya spiritual. Supaya kita tidak melulu memikirkan kepentingan jasmani dunia, ya, yang kalau kita
terus memikirkan itu saudara, bisa rusak saudara, koslet dia. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia itu jangan melulu hanya soal hal-hal jasmani, tetapi juga perlu diisi dengan spiritual. Saya ingat saudara, waktu saya mengikuti ibadah fellowship seperti itu saudara, rasanya itu biston pagi segar sekali. Jam 4 pagi bangun beribadah, dengar firman, menyembah Tuhan, enak sekali. Tapi satu ketika belakangan ini saudara, ya akibat kesibukan dunia, yang persoalan anak segala macam, urusan rumah tangga semuanya, rasanya kok nggak segar ya. Kok sulit kali ya berdoa pagi-pagi, nggak bisa fokus. Ngantuk, capek, segala macam. Ah itu saudara. Sehingga kita sebagai manusia rohani itu rasa-rasanya kok makin berat ya. Nah makanya perlu saudara, perlu dicas lagi berarti spiritualnya saudara. Ada amin? Saudara juga pasti merasakan lah. Ngaku aja lah di sini siapa? Ya, doanya kusuk, fokus kepada Tuhan. Enggak semua bisa saudara. Ya, jangan-jangan bangunnya jam 11. Jangan-jangan buka Alkitab pun enggak pernah lagi, hanya yang lain-lain yang dibuka saudara. Sehingga ya rohani begitu-begitu saja saudara. Enggak berkembang. Tuhan mau kita terus mengalami kemajuan, gebrakan. Saya gimana ya Tuhan ya? Diingatkan Tuhan, bagaimana ya kalau nanti ini ya sebentar lagi kita ada Paskah ya. Ya kita buatlah gebrakan, entah kita ada doa apa? Doa membangunkan fajar istilahnya ya, mana tahu ya. Ya. Bukan fajar itu kita bangunkan, woi bangun, bukan begitu ya. Artinya ya doa pagi sebelum matahari terbit saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Teruskan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Keinginan akan uang. Hati-hati soal perkara uang ini saudara. Apalagi di akhir zaman ini, wah, ya, pemilu kemarin, suap menyuap segala macam itu, wah. Mari kita berjuang saudara, untuk hidup kita ini seturut dengan firman Tuhan. Ya. Contohnya soal suap itulah kemarin kayak saya sampaikan kan. Mungkin saya mudah mengatakannya, gimana nanti kalau nanti pelayanan ini suatu ketika datang orang ditawari sekian puluh juta, ya, untuk supaya, ya, macam lah itu persoalan politik. Politik kan persoalan kepentingan saudara. Makanya tak bisa politik ini masuk dalam gereja. Kan nggak ada disinggung Pak Gembala soal politik selama ini kan. Kita hanya sebagai gereja mendoakan yang terbaik buat bangsa kita. Tapi bagaimana satu ketika nanti ditawari? Sanggup nggak? Nah ini berat saudara. Tapi oleh pertolongan Tuhan, kalau kita berpegang teguh pada firman pengajaran pasti bisa. Tapi kalau sudah masuk akar segala kejahatan ini, wah ini bahaya nih saudara. Bisa-bisa pelayanan dijadikan jadi lahan tim ses saudara, tim sukses saudara. Yang penting cuan,
Ini kan bahaya, saudara. Karena nggak bisa, itu berseberangan. Politik ini kepentingan. Saya misalnya contoh mendukung Ganjar atau mendukung Bapak Prabowo. Tapi kalau contoh ada saudara saya jadi caleg dari PKS, Anies, pasti itu saya dorong, saudara. Artinya kepentingan. Ada keluarga kita dari Anies misalnya. Jadi itu sesuatu hal yang tidak bisa digabungkan. Di sini dikatakan hati-hati kita memikirkan keinginan hawa nafsu ini bisa mencelakakan kita. Makanya pikiran kita juga harus dipelihara oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Yang kedua, perkataan saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Yakobus. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, yang kedua ini juga tidak boleh kita sepelekan. Perkara lidah, perkataan. Hati-hati kita menggunakan perkataan kita. Ini kan perkara menguasai diri ya. Tadi mulai dari pikiran, ya. Jangan melulu kita masukkan perkara-perkara lahiriah, tapi harus diisi dengan perkara roha firman Tuhan. Sehingga kita bisa jadi teladan. Kayak Pak Noel tadi, yang dipikirkannya keluarganya. Kalau sempat dia pikirkan hawa nafsu keinginannya, yang penting cuan, bisa-bisa jatuh ke dalam judi, saudara. Bahaya. Kalau judi kan yang dipikirkannya yang penting kaya. Nanti kalau kutekan ini, mana tahu dapat duit sekian, cepat dapat kaya. Wah, jatuh saudara, binasa tadi firman Tuhan katakan. Sekarang judi merajalela. Jangan pula nanti hamba Tuhan pula, jadi pendeta pula nanti berjudi, saudara. Bahaya sekarang ini. Di mana-mana ada dosa. Tapi namanya emas tetap emas. Walaupun Pak Noel di sana, ya, walaupun di sana kondisinya sekalipun seperti Sodom dan Gomora, ya, dulu kami fellowship, masa di seputaran hotel itu, saudara, rupanya malam-malam bergentayangan banyak hantu. Tahulah, saudara, maksud saya hantu di situ ya, ya, rupanya di situ daerah pekerja seks komersil, wah ngeri. Rumorsnya banyak mahasiswa melancong ke sana supaya nyari duit, supaya bisa beli iPhone di Indonesia. Menjual diri, saudara, bahaya. Menguasai perkataan. Jikalau seorang menganggap diri beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, sia-sialah ibadahnya. Jangan sampai ibadah kita sia-sia karena kita sembarangan, sembrono menggunakan lidah kita, perkataan kita. Ada beberapa di antara kita jangan-jangan sulit menguasai lidah. Nah, kalau kita sudah tahu kekurangan kita, jangan berlama-lama nimbrung. Apalagi membahas satu topik atau kekurangan orang lain. Jangan lama-lama, segera hindari, lari seperti Yusuf. Jangan betah kita di situ, saudara. Udah tahu itu kekurangan kita, masuk kita di situ, berlama-lama kita keluarkanlah perkataan-perkataan yang tidak jadi berkat, saudara. Tapi kalau anak Tuhan itu nggak suka nimbrung membicarakan hal-hal yang sembrono, saudara. Di dalam Mazmur itu kan, tidak suka berkumpul dengan kumpulan pencemooh. Jadi kalau memang itu kekurangan kita, iya memang aku hobi. Kalau ada misalnya gosip-gosip orang lain, enak, cepat, langsung tanggap. Wah, hati-hati, saudara. Menghindari saja, saudara. Karena lidah ini, saudara, bisa membuat ibadah kita sia-sia. Efesus 4 ayat yang ke-29. Apalagi soal politik ini kan,
Tahulah politik ini saudara. Ya ini karena masih suasana politik ya. Lewat AI sistem ini dia tahu siapa yang kita dukung. Komputer, internet tahu siapa yang kita dukung. Sehingga dicekokinya segala berita-berita hoax yang menjelek-jelekkan pasangan yang tidak kita dukung. Sehingga apapun itu yang dibilang lah misalnya si Gibran narkoba, percaya kita karena kita nggak dukung dia. Yang dibilang lah ijazah yang palsu, percaya kita karena kita nggak dukung dia. Kita misalnya dukung Anies, ya Anies itu begini, nggak percaya kita. Handphone tahu siapa yang kita dukung, dipelajarinya saudara. Dia tahu hobi kita, dia tahu. Ya, saya bisa melihat misalnya handphone Bapak Ibu, ditengok situ mana yang lebih sering dicarinya. Oh ini suka lihat tas ini. Oh ini suka lihat komedi ini. Tahu, bisa nampak saudara. Pelajarinya. Sehingga itu terus dicekoki saudara, dicekoki. Kan bahaya saudara. Hati-hati mengenai perkataan ini ya saudara. Karena kalau sampai nggak benar, jatuh-jatuhnya fitnah. Jatuh-jatuhnya kita ikut menyebarkan berita bohong. Ikutlah kita berdosa saudara. Lebih baik ya kita bijaksana, diam aja saudara. Dan yang terakhir menguasai perbuatan. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, langsung saja ya. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, dan yang paling sulit kita kuasai sebagai manusia adalah dorongan untuk berbuat namanya dosa kenajisan. Banyak orang jatuh dalam perkara kenajisan ini, saudara. Sehingga jatuh ke dalam dosa kawin mengawinkan ini, saudara. Dosa Sodom. Kalau nggak hati-hati bahkan nanti bisa lebih dalam. Masuk ke dalam rupa-rupa hawa nafsu yang wah ini menimbulkan murka Allah, saudara. Karena laki-laki dengan laki-laki secara tidur seperti perempuan, alias LGBT, saudara. Hati-hati dosa kenajisan ini, saudara. Makanya Tuhan katakan lewat firman-Nya, kalau mereka tidak mampu menguasai diri, baiklah mereka kawin. Itu 1 Korintus 7 ayat yang ke-9. Sebagai manusia normal kita mempunyai namanya keinginan hawa nafsu terhadap lawan jenis kita. Dan itu memang alamiah, saudara. Makanya Tuhan izinkan satu lembaga, itulah namanya pernikahan. Coba kita perhatikan dulu, ya. Ini perlu juga dibahas sedikit, ya. 1 Korintus 7 ayat 9. Demikian. 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Sebenarnya saudara, itulah keputusan Paulus. Kenapa dia tidak menikah? Supaya dia lebih bebas dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kan Paulus gak menikah. Tapi kalau memang tidak mampu menguasai diri, ya sudah kawin saja. Daripada jatuh dalam dosa zina. Tapi kalau memang bisa seperti Paulus, memang sudah di otaknya, di pikirannya,
di hatinya memang sudah pokoknya menjangkau jiwa, pokoknya melayani Tuhan, ya sudah nggak usah kawin kalau memang sanggup, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Terus? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Makanya kasihilah istrimu, dan dialah wanita yang paling cantik di dunia yang pernah kau temui, yang kita temui, saudara. Teruskan dulu. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Banyak orang menjadikan pernikahan ini hanya sekedar supaya hawa nafsunya terpenuhi, sehingga kelak nanti ketika dia mulai bosan lihat istrinya, apalagi sudah lahir 2-3 anak, bentuknya sudah berubah, dia mulai bosan dan cari perempuan lain. Tapi yang dikehendaki Tuhan, lembaga pernikahan ini harus dilandasi kekudusan. Mengambil seorang perempuan menjadi istri, sehingga pernikahan itu berjalan di dalam pengudusan Allah, karena Tuhan yang mempersatukan. Jadi pernikahan itu, saudara, ya, 2 menjadi 1. Yang jadi persoalan kadang-kadang, ya, ini sudah menyatu, tapi keluarga masih menganggap ini belum satu. Nah, ini nanti bisa ujung-ujungnya perkara uang, saudara. Harta. Oh, enak kali sih di rumah aja kerjanya. Dihabiskan nih harta anakku. Poya-poya aja kerjanya. Masuk suntian dari mertua. Ya. Sehingga hubungan mertua, lama-lama nanti menantu lihat mertua, ya, lebih nyaman lihat iblis daripada lihat mertua, saudara. Jangan sampai kejadian, saudara. Lebih suka lihat hantu daripada lihat mertua, lebih suka lihat hantu daripada lihat menantu, lebih suka lihat hantu daripada lihat istri sendiri, saudara. Ini bisa juga terjadi, saudara. Daripada aku nengok istriku di rumah, lebih-lebih dari setan, mending aku ke Tanjung Morawa, ke Suju, ya, nengok film hantu. Nah, berarti kan lebih suka nengok hantu daripada nengok istrinya, saudara. Lebih menarik hantu daripada istri di rumah, contohnya. Contohnya, saudara. Jangan sampai kejadian, saudara. Ya, kadang-kadang lewat perseteruan dalam keluarga ini bisa seperti itu, saudara. Terjadi akar pahit, kepahitan. Ya, tidak bisalah saudara pasti tahulah bagaimana sulitnya mempersatukan, ya, keluarga yang berbeda ini, saudara. Keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak istri. Bagaimana kita, ya, membuat satu akses yang baik sehingga semua aman, semua hidup dalam kasih. Ini berat. Ini perlu hikmat daripada Tuhan. Tapi kalau kita, ya, kuncinya satu aja, nggak usah muluk-muluk. Mulai kuasai diri dulu. Nggak usah kita muluk-muluk. Bagaimana ya supaya aku taklukkan menantuku, mertuaku, istriku. Bagaimana ya supaya aku jadi istri yang, bagaimana supaya suamiku jadi takluk sama aku. Bukan begitu, saudara. Kuncinya mulai dari menguasai diri sendiri dulu diurus, saudara. Pasti mengalami kemenangan, pasti mengalami kebahagiaan. Kadang kita lebih fokus, ya, menguasai orang lain, diri kita nggak kita kuasai, salah. Kalau kita mau berubah situasinya, kondisinya, mulai dari kita kuasai diri kita aja dulu. Tadinya, ya, malas, mulai rajin. Tadinya tidak mengasihi, mulai mengasihi.
mulai memperhatikan, mulai peduli dan sebagainya, saudara. Sehingga kita menjadi umat Tuhan, menjadi manusia baru yang mampu menguasai diri. Kalau kita mampu menguasai diri, maka kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat, mulai dari tengah-tengah nikah rumah tangga. Bisa dilihat anak-anak kita, bisa menjadi teladan, bisa diikuti, saudara. Sekalipun enggak semua, Tuhan enggak tuntut semua, saudara. Ya kalau bisa puji Tuhan, karena kita semua punya karunia iman yang berbeda-beda. Saya bisa memberikan teladan soal ini, tapi bisa saja saya punya kekurangan yang tidak bisa saudara teladani. Tapi itu perjuangan kita, saudara. Wah, hujan ya. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi manusia baru yang menjadi teladan. Mulai dari menguasai diri, pikiran, perkataan, perbuatan, saudara. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sejenak menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya.